Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Berjumpa lagi di channel sederhanaku ini. Di video kali ini saya bakal membahas sebuah smartwatch dari Realme Watch S. Oke, ini dia untuk produknya ya, sudah datang. Sekarang kita akan coba untuk unboxing dulu. Kita akan lihat untuk tampilannya seperti apa dan bakal dapat apa saja sih kalau kita tuh membeli smartwatch yang satu ini. Untuk harganya, smartwatch ini kalau nggak salah ya sekarang tuh harganya di kisaran 650.000 sampai 1 jutaan. Jadi untuk harganya tuh memang bervariasi sih, nggak sama di setiap toko. Jadi teman-teman tuh bisa cek aja di aplikasi belanja online buat yang tertarik dengan smartwatch yang satu ini. Ini untuk packingnya sudah cukup safety ya. Cuma ini masih belum dilengkapi atau dilapisi dengan bumble bib. Akan lebih safety lagi kalau sekiranya sih ditambahin bumble bib sih. Ini dia untuk smartwatchnya. Untuk dashboardnya ini cukup berat dan terlihat kuat ya. Dari dashboardnya saja ini sudah cukup tebal sih. Oke, ini dia untuk smartwatchnya. Saat kita membuka bagian dashboardnya, yang pertama kali terlihat yaitu smartwatch Realme-nya. Kita juga akan mendapatkan beberapa aksesoris pelengkap seperti charger dan juga buku manual nih untuk mengoperasikan Realme Watch S-nya. Untuk buku manualnya lumayan tebal dan untuk charger magnetiknya ini dia sudah menggunakan 2 pin. Jadi untuk mencharger atau mengisi daya tinggal ditempelkan ke bagian bodi belakang Realme Watch S-nya. Ada logo Realme ya di bagian chargernya. Oke, sekarang kita akan coba bahas mengenai Realme Watch S-nya nih. Kita coba nyalakan dulu untuk smartwatch-nya. Oke, ini menyala, ada tulisan Realme. Dan di sini kita disuruh untuk memilih bahasa ya. Kita cari yang bahasa Indonesia karena ini sudah tersedia untuk bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah teman-teman bisa men-scan ya untuk kode barcode-nya dengan menggunakan aplikasi Realme Link. Ini saya akan coba untuk pairing dulu dengan menggunakan aplikasi Realme Link. Oke, ini sudah selesai saya pairing dengan smartphone saya dan tampilan pertama dari Realme Watch S seperti ini. Terlihat sangat mewah dan cukup elegan ya. Untuk bagian strapnya ini terbuat dari bahan silikon yang terasa empuk dan cukup nyaman saat digunakan di tangan kita. Terdapat garis-garis yang merupakan ciri khas dari strap di Realme Watch S. Untuk bahannya ini cukup tebal, tapi tidak terlihat kaku ya. Bagian strapnya sudah cukup bagus, terlihat kuat, tidak mudah luntur, dan cukup tebal juga. Dari segi model sih ini tidak terlihat kaku, memiliki ukuran strap sekitar 22 mm. Untuk bagian strapnya ini bisa teman-teman ganti sih dengan menggunakan strap lain dengan ukuran yang sama ya, yaitu 22 mm. Di bagian belakang strapnya terdapat tulisan Realme. Oke, sekarang kita akan coba bahas mengenai spesifikasi yang dimiliki oleh Realme Watch S. Mungkin dari segi display dulu ya. Smartwatch ini tuh memiliki layar sekitar 1,3 inch. Untuk layarnya ini sudah cukup lah untuk digunakan di pergelangan tangan kita dengan resolusi yang cukup tinggi sekitar 360 x 360 pixel sehingga tampak jernih dan nyaman untuk melihat ke bagian layar Realme Watch S. Di bagian layarnya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Jadi sudah cukup bagus dan mantap banget ini untuk melindungi bagian layar depan agar terhindar dari goresan ataupun benturan. Karena tentunya kadang kalau kita lagi pakai smartwatch itu nggak sengaja terbentur atau mungkin tergores atau mungkin ya nggak sengaja kesenggol ya dengan benda-benda lain atau mungkin dengan meja sehingga meninggalkan bekas lecet atau baret di bagian layarnya. Dan tentunya biar lebih safety lagi dan terlindungi di bagian layarnya, teman-teman tuh bisa membelikan anti gores atau pelindung ya di bagian layarnya agar tidak terkena goresan ataupun benturan dengan benda lainnya. Banyak kalau di aplikasi belanja online yang jual
aksesoris dari Realme Watch S. Oh ya, untuk bagian layarnya ini sudah memiliki saturasi warna dan tingkat kontras yang cukup baik ya. Pada layarnya ini sudah punya auto brightness. Ini untuk bagian auto brightnessnya bisa kita aktifkan. Jadi ini mampu menyesuaikan dengan kondisi cahaya. Saat kita itu berada di tempat yang gelap, tentunya kontrasnya itu bakal turun dan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar kita. Dan tentunya saat kita berada di bawah terik matahari, kontrasnya itu otomatis bakal meningkat. Oke, jadi kalau kita geser ke bagian bawah, nanti otomatis bakal masuk ke bagian menu notifikasi. Dan kalau kita geser ke bagian atas, itu otomatis bakal masuk ke bagian menu utama dari Realme Watch S. Nah, di Realme Watch S ini juga sudah menyediakan sekitar kurang lebih 100 tampilan widgets yang bisa kita kostum dan kita pilih untuk dijadikan tampilan utama di Realme Watch S-nya. Kita juga bisa mengkostum untuk menyesuaikan tampilannya dengan menggunakan foto kita, atau mungkin menggunakan foto kartun, foto anime, atau mungkin foto yang kalian suka untuk dijadikan tampilan background utama di Realme Watch S. Untuk backgroundnya sendiri ini mungkin ada sekitar 6 tampilan di Realme Watch S ya, tampilan bawaan, dan itu tidak bisa kita custom atau ubah dengan menggunakan foto lain. Jadi kita tuh cuma bisa untuk mengubah satu foto saja atau satu background dengan menggunakan foto kita atau menggunakan widgets yang disediakan oleh Realme. Ini juga sudah tersedia untuk fitur Raise to Wake. Tadi sudah kita lihat jadi bagian menu shortcutnya, cuma untuk fitur Tap to Wake sih saya masih belum tahu karena masih belum mencobanya juga. Untuk fitur olahraganya ini mungkin ada sekitar 16 mode olahraga yang bisa kita gunakan. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang suka berolahraga atau mungkin fitness, bisa kalian gunakan untuk fitur olahraganya. Untuk mode olahraganya ini ada outdoor sport, ada outdoor running, outdoor cycle, aerobic ability, sama indoor sport, dan fitur olahraga lainnya yang bisa kalian pilih dan kalian gunakan. Di Realme Watch S ini untuk masuk ke bagian fitur olahraganya, teman-teman tinggal menekan tombol bagian kanan bawah, dan ada satu mode olahraga yang masih belum tersedia di Realme Watch S ini, yaitu mode olahraga berenang. Padahal dengan harga di kisaran 600 ribuan sampai 1 jutaan, biasanya sih untuk model-model smartwatch lain tuh sudah ada ya untuk mode olahraga berenang, tapi di Realme Watch S ini masih belum tersedia. Padahal juga di Realme Watch S ini sudah ada fitur IP68, di mana smartwatch ini sudah tahan air dan water resistant, sudah bisa kita bawa renang, jadi sangat cocok buat teman-teman yang suka berenang atau mungkin olahraga air. Oh iya, kalau nggak salah di Realme Watch S ini masih belum dilengkapi atau belum tersedia untuk fitur GPS bawaan langsung dari smartwatch-nya. Cuma ada GPS dari aplikasi Realme Link. Jadi untuk menggunakan aplikasi GPS, ya kita harus menghubungkan smartwatch-nya ke aplikasi Realme Link. Di Realme Watch S sudah dilengkapi dengan beberapa sensor, yaitu sensor accelerometer, heart rate sensor, sama rotor, vibration sensor. Untuk desain dari Realme Watch S ini punya desain bulat seperti jam-jam tangan analog yang membuat tampilannya cakep dan terlihat mewah. Dari hasil layarnya sih sudah terlihat sangat jernih dan tajam, saya suka. Ada 2 tombol di bagian samping. Untuk tombol bagian kanan atas itu berguna atau berfungsi untuk tombol on off, masuk ke bagian menu utama, dan sebagai tombol kembali. Untuk di bagian tombol kanan bawah itu berguna untuk masuk ke bagian pintasan fitur olahraganya. Dengan adanya tombol ini tentunya bikin smartwatch Realme-nya makin mewah dan tampak lebih premium lagi. Sudah menggunakan bodi material metal atau aluminium yang membuat Realme Watch S ini terasa solid dan lebih premium. Walaupun sudah menggunakan bodi metal atau aluminium, smartwatch ini masih terasa sangat ringan saat kita gunakan. Untuk beratnya sendiri itu sekitar 48 gram dan ketebalannya sendiri itu sekitar 12 mm. Menurut saya sih ini sudah sangat ideal ya digunakan di tangan-tangan anak remaja maupun orang dewasa. Dari segi daya tahan baterainya, smartwatch ini memiliki daya tahan baterai berkapasitas 390 mAh, dan untuk ukuran sebuah smartwatch sih ini sudah cukup besar ya untuk daya tahan baterainya. Ini diklaim mampu bertahan sampai 15 hari. Sudah menggunakan charger magnetik juga, jadi tinggal kita tempelkan ke bagian belakang saat ingin mengisi daya
smartwatch-nya. Untuk proses mengisi daya atau chargernya ini dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman sih. Ada mode power saving juga, jadi bisa kita gunakan untuk membuat baterainya itu lebih awet lagi. Dan untuk fitur-fiturnya ini sudah lumayan lengkap ya, mulai dari heart rate monitoring, sleep monitoring, sampai monitoring kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Ada fitur stopwatch juga, fitur olahraga, fitur alarm, sampai fitur timer pun juga ada di Realme Watch S ini. Untuk layarnya ini masih menggunakan layar TFT LCD, jadi bukan layar AMOLED ya. Tapi ini sudah full touchscreen, sudah dilapisi dengan kaca 2,5D Corning Gorilla Glass 3. Sudah bersertifikasi IP68 water resistant yang bisa kita bawa renang sampai kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Jadi ya buat teman-teman tidak perlu khawatir saat ingin mencoba smartwatch-nya untuk dibawa berenang. Saya akan coba untuk letakkan juga tampilan dari charger magnetiknya, nanti bakal seperti ini ya saat kita lagi mengisi daya smartwatch Realme-nya. Tinggal kita tempelkan ke bagian belakang, terus kita isi daya deh untuk smartwatch-nya. Saat digunakan di tangan saya juga sudah sangat cocok sih, tidak terlihat kaku. Nih, saya akan coba gunakan. Nih ya. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai Realme Watch S. Mungkin di antara teman-teman ada kritikan ataupun saran dan juga masukan, langsung saja ramaikan di kolom komentar. Jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Sampai ketemu di video yang lain. Febri sini pamit, thank you dan bye-bye.